Kalau Bung Karno memberi komando, siapa yang mengikuti saya di belakang saya, yang tidak di depan saya, perang. Jawa Timur musuh Jawa Tengah musuh Jawa Barat. Rencananya dibagi senjata gitu sama Armada 7 itu, ben perang-perangan. Kalau sudah habis perang-perangan, baru mereka masuk, kita dihabisin oleh mereka, akhirnya kayak Australia barang itu. Di Amerika, suku Indian yang punya suku Indian Amerika itu kulit merah. Sekarang kulit putih semua. Di Australia juga sama ya. Nah, waktu itu Armada 7 ke sana mau mendarat itu pasukannya. Di pantai selatan tuh ada orang pakai baju hijau, congkuan ting kerlap gitu, jalan-jalan di tepi pantai. Jalan-jalan di tepi pantai. Itu Amerika ngakuin itu. Saya pernah dikirim fotonya dulu. Itu nyata ya? Iya nyata. Siang hari loh, Dek. Siang hari. Saya punya murid di Amerika itu di Michigan. Dr. Baker sama Bu Yudit ya di sana. Saya dikirimi gambar waktu itu. Beliau itu orang Amerika, tapi pada waktu sekolah di sini tentang belajar Jawa dan pewayangan, saya ngajarin mereka yakin sekali sampai namanya tuh pengen dirubah jadi nama Jawa. Anak itu ayu tak jenenge Diwul seneng, sing lanang tak jenenge Gatot gitu, seneng gitu. Nah. Ini ya, kalau penjelasan tentang segitiga bermuda itu gimana yang ya? Di mana segitiga bermuda banyak ya. Segitiga bermuda seperti di Amerika itu loh, yang kan ada laut, misalkan ada kapal yang terbang di atasnya bisa jatuh. Oh itu ya. Ya. Gimana yang bisa dijelaskan? Jadi segitiga bermuda dimanapun keberadaannya, ada yang bersifat gede, ada yang bersifat kecil ya. Seperti Blitar, Tulungagung, Kediri itu segitiga bermuda. Tapi untuk kepentingan Nusantara dan Jawa Timur mungkin. Lalu Singosari, Tuban, sama Gresik itu segitiga bermuda juga ya. Nah kalau segitiga bermuda yang pernah betul, pesawat itu di sana itu ada suatu tempat palung, di bawah itu kan magma deh. Mahwa api itu sifatnya kan menyerap, karena di sana ada palung yang tinggi. Cuma palung itu karena tertutup oleh air ya, dan airnya tidak masuk mematikan api magma, tidak, tapi tariannya kan masih ada. Nah makanya yang lewat sana mesti wadet, jatuh, kena daya tarik itu magma tadi itu. Palung, istilahnya palung. Kemungkinan seperti itu, soalnya ilmu pengetahuan yang ada sebenarnya sudah banyak viral-viral yang menerangkan segitiga bermuda. Dan saya dulu tuh kalau sudah bicara masalah orang luar angkasa, suwuneng saya itu setengah mati. Dan saya tuh pernah ketemu, begini ceritanya. Waktu itu saya masih SD kelas 5. Rumah saya di Papungan, Kanigoro, Blitar. Dan saya itu kegemaran saya nonton film. Kalau sudah film koboi itu saya mesti berangkat nonton. Pakai sepeda pancal. Pancal jam 5 sore itu sampai desa Sanan Wetan. Dia di pucuk bambu itu ada seperti orang tapi agak kecil. Seperti anak remaja itu gondol gini. Karena sore jadi tahunnya gelap gitu, hitam lah, tahunnya hitam gitu. Nah katanya anak-anak di desa itu kalau ketemu bangsane orang gaib gendruwo apa itu diwaneni, dipisu-pisu diwaneni gitu, wedi dia katanya. Udah sepeda saya tawaru, saya tawatan, miso Jawa Timuran, Surabaya gitu ya. Ayo mudul tenan to, Dik.
melu aku wite mentol tek aku gini sepeda tak pacar melu ayu lari sepeda saya tinggal di situ, saya lari pulang. Itu ya, itu yang kedua. Leluhur kita ternyata hidup itu main-main sama gaib, bareng karo sama gaib. Ini pernah terjadi juga di Sanan Wetan. Eyang saya itu Raden Kartowibowo itu tempatnya kecil, Bung Karno di sana. Sana itu karena orang warga kerajaan dari Solo ya. Di sana di bukunya tuh di gamelannya itu banyak. Wayangnya juga banyak, gamelannya banyak di pendopo gede gitu. Nah, terus setiap gamelan, setiap wayang itu punya kegemaran sendiri. Kalau Mbah Grono itu bentuknya buta Kumbo Karno gede seperti itu. Buluki senengane dawet ya. Ya setiap hari-hari tertentu mbah suran, mbah apa gitu loh, dicepai dawet lah. Jenenge Mbah Onggo itu gong gede, makanya saya mesti ada gong kita ngiling-ngiling cilikku gitu loh ya. Gong gede gitu. Lah itu senengane dawet. Kalau Mbah Grono senengane rujak manis itu. Kalau Mbah Onggo yang gong itu senengane dawet. Nah saya anak kecil itu kan seneng dawet tadi. Terus aku bilang sama Mbah Putri, anu Mbah nyun dawet. Aku dicethati enggak pareng dicoplek enggak pareng. Iku di Mbah Onggo ayo kono ning pawon ning nyun mam kono ayo ning pawon. Aku pegel. Saya itu nuwakal cilik. Pegel turu jam 10 siang itu. Suwikilku tak tumpang ning kono ning gong ngono. Ning gong sikile tak tumpang ning ngono. Ah wong gong ngene jaluk dawet ora duwe lambe diwehi kok putune jaluk ora diparingi. Aku ngono. Metu macane Dik. Gede macane diuber-uber saya lari-lari ke tempat tidur Mbak Putri sampai ke peyo-peyo terkecing-kecing gitu. Makanya di rumah sana, di rumah sini selalu ada gambar harimau. Di belakang ada gambar harimau karena bernostalgia. Orang Jawa dulu yang mayoritas sudah mengenal mati sebelum mati. Itu artinya apa ya? Mati sakjroning urip atau sebelum mati itu artinya mati sebelum mati. Ya mungkin sejak awal sendiri, begitu manusia itu sadar tentang hidup dan kehidupan, ya sudah mengenalkan diri. Makanya saya itu pagi-pagi mesti minum air hangat, bening ya. Enggak langsung saya minum, enggak. Duh Gusti sih paduka dalam suwun dosa duraka kula nyuwun pangapunten. Rahayu paduka dalam suwun dosa duraka kula nyuwun pangapunten. Tumetes sing tirta suci banyu suci perwitasari wonten ing jiwa raga kula mugi damel seger waras wilujeng jembar lampah kula ing siang menika jembar langkah juang kula jembar rezeki kula kangge anak putu kula mewah kadang-kadang kula sedaya baru saya minum. Baru itu karena apa? Karena saya sadar bahwa Tuhan itu bentuknya air sih. Bentuk Tuhan itu air. Orang kan wah itu menghina Tuhan apa kalau kencing itu berarti itu Tuhan. Sudah lain soal itu. Itu air sudah berubah, ada sesuatu unsur-unsur yang secara kimiawi ada di situ. Orang Jawa atau leluhur kita yang sudah meninggal itu apakah katanya apa tiap malam Jumat itu pulang itu pada yang jadi gimana? Kalau saya tidak malam Jumat aja ya. Hanya orang Jawa itu mempunyai kebiasaan yang patut untuk kita tiru. Misalnya kalau Jumat Legi itu adalah hari yang sakral lah. Saya itu sudah merasa bahagia sekarang Dik. Kemarin itu kan Jumat Legi
cucu-cucu saya laki-laki udah kuliah semua itu Pak ini cucu itu ditekok ngono kuwi. Ya beliau mereka saya kasih tahu bahwa tidak ada jeleknya kita selalu ingat terhadap leluhur. Siapa tahu kalau leluhur rawuh suatu saat udah dicepai betul itu macam-macam ya kayak kopi padahal lanang-lanang Iya. di kuliah yang berguruan tinggi tapi ya seperti itu bagus itu bangganya baik itu setengah mati gitu ya. Ini yang ada titipan pertanyaan yang apakah yang dimaksud dengan sastro jendro ayu ningrat pangruwaking diyu? Ya. Sastro itu aksara tulisan ya. Jendra itu adalah suatu tulisan yang untuk dimengerti secara budaya terhadap manusia ya, supaya manusia itu sadar bahwa hidup ini adalah permainan jiwa, bukan kehendak Sang Maha, permainan jiwa. Jadi yang dibilang pangruat, kalau manusia sadar tentang itu, ya sudah, punya rumah entah jelek, entah gede, entah kecil, entah apa gitu, di rumah dengan penuh cinta kasih. Ya, karena tanpa rumah manusia sibuk. Saya meskipun makan di warung, ya mesti berdoa dulu. Terima kasih hari ini sudah dikasih makan cumi, kayak mesti saya ucapkan. Disangka saya itu orang Katolik karena saya mesti begini, terus begini, terus terima kasih begini, tahu-tahu nih. Padahal saya hanya orang Jawa yang berusaha apapun yang baik di agama saya tirukan. Saya tirukanlah. Pangruwating diyu adalah menyempurnakan dari sifat-sifat perilaku yang tidak sempurna. Misalnya itu mau tidak mau juga kehendak Sang Maha Kuasa, dan itu kekuatannya ada di Laut Selatan. Laut Selatan, karena Laut Selatan itu energi bentuk Tuhan ya. Makanya semua benda-benda yang sudah masuk ke laut itu mereka dia nanti akan menjadi netral, netral. Makanya lek ana akar laut iki disimpan kayak itu yang apa, batu bulat itu ada gambarnya bulat tumas, itu akar bahar dari laut Gudin sakmono lah. Ini juga dari akar di laut sudah dibuat gelang-gelang seperti ini. Gawe iki rasane seneng gitu. Ya mergo sing duwe aku ya lem-lem dhewe. Pangrediyu itu kan bentuk-bentuk abnormal yang dikatakan bangsane raksasa tadi. Oh iya. Bangsane raksasa, bangsane lelembut itu terhitung diyu, pangruwating diyu. Itu kalau dalam mantra Jawa bisa dirajah dengan rajah Kolocokro biasanya. Seperti apa yang diceritakan dalam pewayangan ya? Pewayangan. Makanya pada waktu ini Prabu Salya marah, ya Prabu Salya marah itu bolone lembut dek, bolone corona. Corona itu buta cilik-cilik, digambarkan di pewayangan butane cilik-cilik. Tapi dipateni siji dadi loro, dua dibunuh jadi 4 berturut-turut.